Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa pemrograman C++ dan cara install aplikasi untuk menjalankan C++ teman-teman. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai teman-teman. Oke. Apa itu C++? Mungkin teman-teman bertanya nih, apa sih bahasa pemrograman C++ itu? Jadi bahasa pemrograman C++ itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer dan kuat, digunakan untuk membangun segala sesuatu mulai dari sistem operasi hingga game modern teman-teman. Jadi bahasa C++ ini cukup populer teman-teman dan digunakan di banyak hal, mulai dari operasi sistem hingga video game modern yang ada saat ini teman-teman. Oke. Karakteristik utama dari C++ yaitu cepat dan efisien teman-teman. Ini memungkinkan program berjalan sangat dekat dengan perangkat keras dan menjadi salah satu bahasa tercepat yang pernah ada teman-teman. Yang selanjutnya itu teman-teman berorientasi pada objek teman-teman. Ini membantu pengembang untuk mengatur kode dalam bagian kecil teman-teman yang bisa digunakan kembali dan sangat berguna untuk proyek skala besar teman-teman. Oke, karakteristik selanjutnya itu portabilitas teman-teman, yang mana kode yang ditulis dalam bahasa C++ bisa dijalankan di berbagai sistem operasi teman-teman, seperti Windows, macOS, Linux dengan sedikit modifikasi teman-teman. Yang selanjutnya itu kontrol memori teman-teman. Tidak seperti bahasa modern yang menguras memori secara otomatis teman-teman. C++ memberikan kendali manual kepada programmer untuk mengalokasikan dari menghapus data teman-teman. Oke. Perlu diingat teman-teman, C++ adalah bahasa yang perlu dikompilasi teman-teman. Artinya apa? Kode yang teman-teman tulis harus tidak langsung dimengerti oleh komputer teman-teman, melainkan harus diubah menjadi bahasa mesin oleh alat yang disebut compiler. Jadi ketika teman-teman telah selesai menulis kode teman-teman tidak bisa langsung menjalankan kode tersebut teman-teman, dimana teman-teman harus mencompile terlebih dahulu sebelum teman-teman menjalankan codingan teman-teman. Oke. Selanjutnya penggunaan bahasa C++ teman-teman, yang dimana bahasa C++ ini digunakan di pengembangan video game teman-teman. Video game ini adalah ranah dimana C++ benar-benar bersinar teman-teman. Game-game modern membutuhkan pemroses grafis dan fisika yang sangat cepat teman-teman, dalam hitungan milidetik. Selanjutnya untuk sistem operasi teman-teman, dimana C++ memungkinkan akses langsung ke memori perangkat keras dan menjadikan pilihan utama untuk membangun fondasi sebuah komputer teman-teman, yang dimana sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS menggunakan bahasa C++ teman-teman. Yang selanjutnya adalah browser web teman-teman. Oke, yang selanjutnya lagi adalah sistem tertanam teman-teman, di mana sistem tertanam atau embedded system di sini menggunakan bahasa C++ juga teman-teman. Yang selanjutnya adalah aplikasi grafis dan desain, di mana aplikasi yang menggunakan data visual berat membutuhkan optimasi yang hanya bisa diberikan oleh bahasa C++ teman-teman. Oke. Ini adalah tipe data dari C++ itu teman-teman, yang dimana di sini ada int, dimana itu untuk bilangan bulat tanpa desimal teman-teman, seperti contoh 10, minus 500, dan 0. Oke. Terusnya ada tipe data float, yang dimana ini adalah bilangan pecahan atau desimal teman-teman, seperti 3,14 dan 2,5 dan semacam seterusnya teman-teman. Di sini ada tipe data double teman-teman. Nah, selanjutnya ada char, ini adalah satu karakter tunggal teman-teman, seperti A, persen, dan
angka 7 teman-teman, dan semacamnya. Dan selanjutnya ada boolean teman-teman, dimana ini adalah kondisi benar atau salah teman-teman, dimana contoh isinya adalah true atau false teman-teman. Ini adalah contoh penulisan dari bahasa C++ teman-teman. Mungkin kita langsung ke tools bahasa C++ teman-teman, mana untuk memulai menulis dan menjalankan kode C++, teman-teman memerlukan dua alat utama, yaitu text editor dan compiler teman-teman. Oke. Di sini saya ada aplikasi Dev C++ teman-teman, yang mana Dev C++ ini adalah salah satu aplikasi yang paling legendaris bagi mahasiswa dan pelajar teman-teman. Meskipun tergolong aplikasi yang sudah tua teman-teman dibandingkan aplikasi-aplikasi lain, Dev C++ masih menjadi primadona di kalangan akademik karena sifatnya yang ringan, gratis, dan sekali install langsung bisa dipakai teman-teman. Dimana kelebihan dari Dev C++ ini adalah all-in-one teman-teman, dimana saat teman-teman menginstal Dev C++, di dalamnya sudah terdapat compiler teman-teman, sehingga teman tidak perlu pusing untuk konfigurasi tambahan teman-teman. Dan kelebihan selanjutnya itu sangat ringan teman-teman, dimana aplikasi ini tidak memakan banyak RAM teman-teman, sehingga sangat lancar dijalankan di laptop dengan spesifikasi rendah sekalipun teman-teman. Yang dimana selanjutnya sederhana teman-teman, dimana antarmuka dari aplikasi ini tidak ribet teman-teman. Tombol compilernya, untuk compiler dan run dari aplikasi ini bisa diakses dengan mudah teman-teman. Selanjutnya adalah portable teman-teman. Ini mana tersedia versi portable yang bisa teman-teman sinkronkan di flash disk teman-teman dan dijalankan di perangkat lain. Ya. Selanjutnya ada aplikasi VS Code teman-teman, yang mana VS Code ini adalah pilihan populer bagi programmer saat ini teman-teman. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya, yaitu si Dev C++ yang merupakan paket all-in-one, VS Code ini sebenarnya adalah text editor yang sangat ringan teman-teman, namun bisa berubah menjadi sangat kuat setelah kita memasang bantuan tambahan atau ekstensi teman-teman. Ini ada kelebihan dari VS Code sendiri teman-teman, mana modern dan keren teman-teman, mana tampilannya jauh lebih keren dan kekinian dibandingkan Dev C++ teman-teman, dan lengkap dengan tema dark mode yang nyaman di mata teman-teman. Selanjutnya IntelliSense, dimana ini adalah fitur autocomplete yang sangat cerdas. VS Code bisa menebak apa yang kita ketik berdasarkan konteks kode teman-teman, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penulisan teman-teman. Yang selanjutnya adalah all-in-one juga teman-teman, dimana saat teman-teman menginstal aplikasi ini, teman-teman tidak hanya bisa mengoding C++ teman-teman. Teman-teman cukup menambahkan plugin tertentu, maka teman-teman bisa mengoding dengan bahasa-bahasa tertentu teman-teman, seperti HTML, Python, dan semacam teman-teman. Oke, yang selanjutnya terminal terintegrasi teman-teman, di mana teman-teman bisa menyelesaikan perintah kompilasi langsung di dalam aplikasi tanpa harus command prompt teman-teman. Oke. Ini adalah mengapa anak elektronika perlu belajar C++ teman-teman. Bagi mahasiswa yang mendalami elektronika, belajar C++ bukan sekedar belajar membuat aplikasi komputer biasa teman-teman. C++ adalah bahasa ibu bagi perangkat keras. Nah, di dunia elektronika, C++ bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan logika matematika di otak kita dengan aliran listrik dalam komponen teman-teman. Ya, ini adalah beberapa alasan teman-teman, di mana
Alasan pertama yaitu bahasa utama sistem microcontroller, teman-teman. Jika teman-teman belajar Arduino, ESP32 ada STM32 dan semacamnya, bahasa yang teman-teman gunakan untuk mengoding dari microcontroller tersebut adalah bahasa C++, teman-teman. Yang selanjutnya adalah kontrol perangkat keras secara langsung, teman-teman. Berbeda dengan Python yang berjarak jauh dari hardware, C++ memungkinkan teman-teman melakukan manipulasi pada tingkat register dan halaman memori, teman-teman. Yang selanjutnya adalah kompatibilitas dengan software simulasi, teman-teman. Banyak alat yang biasanya digunakan alat-alat elektronika ini memiliki kaitan dengan erat dengan C++, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu IoT, teman-teman, atau Internet of Things. Di era IoT ini, teman-teman, perangkat elektronik harus bisa mengirim data ke internet, teman-teman. Dimana bahasa C++ ini sangat mudah untuk digunakan dalam sistem IoT, teman-teman. Sehingga sistem IoT sering memakai bahasa C++, teman-teman. Dan selanjutnya adalah dasar robotika, teman-teman. Jika teman-teman tertarik pada robotika, C++ adalah satu keharusan, teman-teman. Standar dunia untuk melakukan pengembangan robot yang canggih menggunakan bahasa C++, teman-teman, sebagai bahasa utama untuk memproses data sensor dan menjalankan program, teman-teman. Oke. Mungkin kita langsung saja ke cara menginstal salah satu dari aplikasi tadi, teman-teman. Mungkin di sini saya akan menginstal aplikasi Dev C++, teman-teman. Mana aplikasi ini cukup mudah dijalankan di perangkat dengan spesifikasi yang sangat rendah sekali, teman-teman. Baiklah, ini kita langsung saja ke cara menginstalnya, teman-teman. Baiklah, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan sebelum menginstal aplikasi Dev++, teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya di Chrome atau browser teman-teman. Baiklah, di sini saya sudah ada file downloadannya, teman-teman. Jadi langkah pertama sebelum kita mendownload yaitu menginstal, kita harus membuka file zipnya terlebih dahulu, teman-teman. Setelah file zipnya terbuka, teman-teman pilih file yang di bawahnya, teman-teman. Kita buka. Ketika muncul notifikasi seperti ini, teman-teman tinggal mengklik yes. Setelah selesai, sistem akan setup terlebih dahulu, teman-teman. Tunggu prosesnya sampai selesai 100%, teman-teman. Di sini teman disuruh memilih bahasa, teman-teman. Nah, di sini sudah terpilih bahasa Inggris, teman-teman. Karena di aplikasi D++ ini belum tersedia bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi kita memilih bahasa Inggris. Kita klik OK. Di sini teman-teman mungkin I agree, baru next. Oke. Jika sudah sampai di sini, teman-teman tinggal klik install. Teman-teman tinggal menunggu proses ekstrak ini selesai, teman-teman.
masih agak lama ya teman-teman, jadi kita tunggu sampai proses ekstrak ini selesai teman. Jika proses ekstrak dan install telah selesai, maka teman-teman cukup mengklik finish teman. Maka aplikasi DevPlus telah terinstall pada desktop teman-teman. Mari kita cek apakah aplikasi ini benar-benar terinstall. Nah, di sini aplikasi DevPlus telah terinstall pada desktop ini teman-teman. Oke, mari coba kita buka. Sini teman-teman tinggal next saja. Di sini kita ada pemilihan font teman-teman, dan sini ada pilihan tema. Ini adalah saya akan pilih tema Windows 10 teman-teman. Setelah selesai, kita langsung tekan next teman-teman. Kita tekan OK, next lagi teman-teman. Di sini aplikasi DevPlus telah bisa dibuka teman-teman ya. Oke, coba kita buka. Seperti inilah teman-teman tampilan dari DevPlus teman-teman. Memang terlihat agak jadul, tapi aplikasi ini masih dipakai rata-rata di tingkat mahasiswa teman-teman. Oke. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.